hukum Islam kaitannya dengan wahyu dan akal. Kekuasaan Allah. Setiap muslim meyakini bahwa alam semesta ini, langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam ini kecuali Allah. Ini adalah bagian dari keyakinan mendasar, bahkan fitrah yang telah Allah tanamkan dalam hati manusia. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam hal mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Kemudian umat manusia pada dasarnya telah mengakui hal ini dalam lubuk hati mereka. Bahkan mereka yang musyrik dan kafir sekalipun mengakui hal ini. Jika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Jika mereka ditanya siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab, Allah. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayyi minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa atau menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Selanjutnya, manusia menurut hukum Islam. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sepati berasal dari tanah. Selanjutnya adalah konsep manusia. Konsep manusia menurut hukum Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu jasmani, kemudian rohani, dan yang terakhir yaitu substansi nafsani. Nah, di mana dari masing-masing bagian tersebut memiliki definisi yang berbeda. Menurut jasmani, jisim atau jasad adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan dengan organisme fisik makhluk lain. Setiap makhluk biotik lahiriah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air. Keempat unsur tersebut merupakan materi abiotik atau mati. Ia akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik atau tohakoh al-jismiyah. Kemudian yang kedua yaitu rohani. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus atau jism latif. Ada yang substansi sederhana yaitu jauhar basis, dan ada yang substansi rohani atau jauhar rohani. Ruh yang menjadi esensi makhluk lain. Ruh berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi, sebab terminologi ruh memiliki arti jauhar atau substance, sedangkan spirit lebih bersifat arod atau accident. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu substansi nafsani. Nah, di mana substansi nafsani ini memiliki definisi bahwasanya kata jiwa berasal dari bahasa Arab. Nah, an-nafs atau nafas yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa.
Dalam bahasa Inggris disebut soul atau spirit. Secara istilah, kata jiwa dapat merujukan pada beberapa pandangan ulama dan filsuf muslim. Para filsuf muslim, terutama Al-Kindi atau Al-Farabi dan Ibnu Sina, umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energi. Selanjutnya adalah wahyu dan akal dalam hukum Islam. Agama Islam telah menempatkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap akal dan perintah pokok. Perintah ini biasanya dalam urusan ibadah serta beberapa kejadian yang berhubungan dengan perintah Rasulullah pada masanya. Nah, kemudian di sisi yang lain dari agama Islam adalah terjadinya dominasi akal terhadap wahyu yang pada beberapa kasus mengharuskan mereka berijtihad pada kasus-kasus yang dianggap mapan. Contoh paling kontras dari dominasi ini dapat dilihat pada kesimpulan Umar bin Khattab meniadakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Selanjutnya adalah akal. Al-Quran menggunakan kata akal sebanyak 49 kali dengan objek yang bermacam-macam. Di antara objek yang dimaksud meliputi pemikiran terhadap dalil-dalil dan dasar keimanan, alam semesta, kemudian peringatan, sejarah keberadaan manusia, hukum, ibadah, dan moral, merupakan yang kita bisa sebutkan dari salah satu ayat yang dimaksud. Misalnya terdapat dalam Quran surat Al-Qasas. Quran surat Al-Qasas yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Selanjutnya yaitu mengenai wahyu. Dalam kata wahyu terdapat makna penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya. Dalam Al-Quran, dari sisi peruntukannya, wahyu terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, wahyu yang ditujukan kepada orang khawas dan awam, wahyu yang ditujukan hanya kepada orang khawas saja, dan wahyu yang ditujukan kepada orang awam saja. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dominasi antara akal atas wahyu. Nah, dalam bagian ini akan dibahas peran akal terhadap eksistensi wahyu yang dianggap pakem. Pemahaman yang kaku terhadap wahyu seolah menutup peluang bagi akal untuk mengelaborasinya sehingga muncul kelompok yang secara kaku pula memahami wahyu apa adanya. Pemanfaatan akal dalam masa Rasul telah memberi jalan terhadap dominasi akal. Namun, perlu diberi penekanan bahwa dominasi akal tidak dalam arti menidakkan fungsi wahyu, akan tetapi menjadi alat utama untuk memahami wahyu itu sendiri. Setidaknya, inilah yang menjadi landasan para ahli usul fikih untuk menyatakan bahwa domain ijtihad sebagai turunan dari akal hanya dapat berlaku pada persoalan yang tidak diatur secara jelas dalam wahyu, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Landasan ini terlihat pada pola ijtihad dari zaman ke zaman yang tidak memasuki lahan yang telah diatur secara jelas oleh wahyu. Nah, itulah hasil materi yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.